Cuman memang yang paling menarik kemarin itu sempat viral, child free itu sebagai anti aging. Ini yang paling menarik nih. Hello, child free kok jadi anti aging gitu kan? Ini lucu karena anti aging alami itu sebetulnya bukan bebas anak. Bebas hutang itu jauh lebih anti aging. Bebas pinjaman online. Bebas hutang. Ya, bebas pay letter gitu Jadi ya. awet muda. Kita mulai pembicaraan yang menarik ini bersama, sebenarnya gue sih nervous nih karena ini MC kondang ya, agak-agak gimana ya. Jadi yang ngajarin cara ngomong sebenarnya Angie dulu ya dia. Jadi ngobrol-ngobrol pertama depan kamera itu sama Angie. Pertama kali waktu kita bikin ulang tahun PDM atau apa ya? Hah? Ulang tahun PDM ya. Hari ini saya bareng Angie dan pasangannya yang nggak pernah dikenal di Kota Bogor tapi dikenal di dunia maya. Iya. Kalau mau tahu ceritanya googling aja. Googling aja benar. Nggak usah diceritain sih. Iya. Bahaya. Oh, iya. Nah, hari ini kita ngomongin masalah child free yang lagi booming nih. Semua orang ngomong masalah child free, masalah apa orang nggak mau punya anak. Banyak negara-negara sekarang dengar di Jepang tuh rumah-rumah udah disita sama negara karena apa? Nggak ada isinya. Nah, hari ini kita mau ngomongin kenapa sih kalau keluarganya Adit dan Angie ini memilih bukan child free tapi apa? Child match. Apa gimana bahasa Inggrisnya? Gue makanya sekolah Inggris. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh loba anak. Iya. Hari ini berapa anaknya? Alhamdulillah kita sudah menuju segera launching sesaat lagi 4. Going 4. 4, 5 harusnya ini pertama. Ini yang paling eksklusif lah anak pertama. Alias suami saya. Yang kedua itu udah 10 tahun. Yang pertama 10 tahun, yang kedua 7 tahun, ketiga 2,5 tahun dan sesaat lagi launching. Saya 4. Paling beberapa minggu lagi lah. Ini cewek cowok? Cowok lagi. Cowok lagi, alhamdulillah. Lu gennya kuat ya dia ya. Gennya kuat, laki-laki banyak ya. Tapi Dulu kepikir nggak banyak anak ini? jadi ini yang paling menarik. Kepikir nggak sih dulu kita punya banyak anak? Cuma diniatin doang kan. Memang niat punya banyak? Kalau saya sendiri sih pengennya 7. Mas seriusan? Iya. Memang ada Jadi keinginan. kita tuh dari awal nikah, dari awal pacaran itu dia udah nanti aku kalau nikah pengen punya anak banyak, sempet mikir loh, mampus gue gitu kan. Tapi setelah nikah kita juga sempet loh. Jadi kalau sebetulnya balik lagi ke child free. Child free itu is a kind of prinsip lah ya. Setiap orang pasti punya prinsip, itu haknya setiap orang. Kita sempat kepikiran untuk kita tahan dulu, jangan langsung punya anak dan cenderung ke child free. Karena kita mikir ngapain kita punya anak kalau masih banyak anak di luar sana tuh terlantar lah gitu kasarnya. Pikirannya gitu? Gitu ini banget ya? Mungkin karena background setiap orang kan beda-beda. Karena apa? Ya. Takut? Sebagai kan banyak tuh baby blues ketakutan kan? Ini menarik. Jadi karena aku lahir dari keluarga yang divorce, jadi kayak ada cenderung kekhawatiran untuk takut anaknya nanti nggak keurus. Itu tuh jauh lebih besar dibanding kalau background keluarganya tuh baik-baik aja. Tapi karena background keluarga aku tuh dulunya divorce lah, yang kasarnya ngelewatin momen-momen masa kecil yang tidak terlalu menyenangkan. Jadi kekhawatiran ketika mau punya anak tuh gede. Jadi pas disuruh sama dia punya anak, jangan. Keluarga besar? Anak banyak? Keluarga besar, ini? Banyak, nggak banyak juga sih. Ada 2, ada 3, masih hitungan standar. Kalau suami? Gitu. Kalau 2. keluarga dari saya 2. Sibling? Cuma 2. Makanya saya pengen punya anak banyak tadinya. Cuma pas kerja jadi udah tahan dulu karena emang lagi hobinya Karena apalagi kita kerja kan di dunia entertain nih Pak. Kita di dunia entertain yang kasarnya, waduh,
kita nggak kayak dunia kantoran. Iya. Jamnya rutin, jamnya kita datang ke kantor jam 7, pulang jam 5 gitu bisa. Ini enggak ya? Ini enggak. Kita berangkat jam 5 subuh, pulang jam 5 pagi lagi, Pak. Jadi kita punya kekhawatiran yang memang cukup besar saat itu. Jadi memang sebetulnya balik lagi ke child free, banyak orang yang berpikir, ih gila ya kok child free. Tapi balik lagi itu kan prinsip, tergantung background belakangnya gitu. Cuman memang yang paling menarik kemarin itu sempat viral, child free itu sebagai anti aging. Ini yang paling menarik nih. Hello, child free kok jadi anti aging gitu kan? Ini lucu karena anti aging alami itu sebetulnya bukan bebas anak. Bebas hutang itu jauh lebih anti aging. Bebas pinjaman online. Bebas hutang. Ya, bebas pay letter gitu Jadi ya. awet muda. Betul, karena logikanya anti aging alami itu gini ya. Dia kalau menekankan kalau child free itu sebagai natural anti aging. Ya enggak atuh, Pak. Karena pada waktunya kokoloten itu akan datang dengan sendirinya. Iya kan? Kulit kendor mau punya anak atau nggak punya anak, itu kulit kendor, kokoloten, singkayu, semuanya akan muncul pada saatnya. Iya, ya? Jadi ini mungkin untuk beberapa orang yang berpikir, oh oke, child free is good for anti-aging. Bohong. Bohong. Banyak teman-teman aku juga di dunia kita, memang di dunia entertain, tanda kutip ya, banyak yang memilih untuk child free atau mungkin memilih untuk hold untuk punya anak sampai akhirnya kebablasan di hold. Atau gini gitu. kali, karena ego orang, karena pengen tenang, bebas. Kayaknya gitu ya kan? Iya. Kalau punya anak kan, Jadi masih ada jiwa main. iya kan, main nggak ada batasan. Kalau punya anak harus balik lagi ke rumah, gitu kan? Nah. Kalau ini kan bebas, betul nggak? Betul. Tapi ini yang paling menarik. Ini perlu diketahui buat orang-orang yang punya pedoman child free. Mereka berpikir kalau teriakan anak itu bikin riut, pusing. Itu kebayar. Kebayar. Ternyata gini, ternyata ketika awalnya aduh kita deg-degan punya anak masih saat itu. Tapi belum pernah punya anak remaja kan? Coba deh. Lebih pusing loh. Pusing lagi. Ya, kamu belum remaja kan? Aman. Siapa nih ya? Jadi ternyata ini buat orang-orang yang pada mengusung child free, punya anak ternyata itu jauh lebih membahagiakan. Banyak orang yang berpikir itu jauh lebih ribet untuk sebagian orang. Jauh lebih riut. Tapi pas kenyataannya, pas kita jalanin, riut nggak ya? Nikmat. Nikmat. Itu Bener. ngaturnya gimana? Kan kalau banyak tuh konsep ya. Pokoknya urusan rumah ibu. Urusan bapak cuman ngajarin experience katanya gitu buat cowok-cowok gitu. Ini apa? Ada konsep nggak gitu? Enggak. Enggak. Kita Sama dilakuin bareng-bareng. Bad cup, good cup, semuanya sama. Yes. Oh ya? Kalau ibu ngambek, bapak cicing atau gimana? Gimana ya? Dia Nggak susah selalu juga tuh. Ini pertanyaan bagus. Katanya kalau ibu ngambek, bapak ngapain? Cicing. Langsung Jangan bapaknya si Yono kayaknya. tapi bener loh. Jadi setelah punya anak, kita yang tadinya berpikir, punya anak tuh sulit ya, punya anak itu rewel. Ketika dijalanin, it's not that hard gitulah. Ternyata kayaknya nggak susah-susah banget kok. Sesusah-susahnya happy. Yes, gak punya anak itu menariknya gini. Kita memang kantong tebal, Pak. Kantong bisa ya bener. Kantong tebal, kasarnya tidak ada beban segala macem lah gitu. Tapi inget, hatinya kosong. Tapi ketika kita punya banyak anak, oke lah kantong kita ke spread lah buat anak-anak. Tapi hati kita kok happy ya. Kayak hidup kita tuh akhirnya finally ada tujuan. Karena ingin melihat mereka sukses gitu. Yes. Itu. Menariknya gini, bukan melihat mereka sukses, tapi kayak dibalikin. Kita harus sukses buat bisa bikin mereka sukses. Ah itu. Yes, jadi kayak motivasi kita buat sukses, finally akhirnya ada gitu muncul. Ketika kita belum punya anak, motivasi kita paling ya udahlah. Yang penting kita bisa buat mama gitu ya, keluarga. Bisa, ya. Dia buat Mungkin istri paling gitu. Dugem tiap malam kali ya. Dulu. Malam. Gimana ya? Bisa Pasti ya, kalau nggak punya anak kan apa coba? Bisa jadi. Kan katanya orang itu mencari hiburan. Jadi seks tuh buat hiburan buat sebagian orang. Jadi akhirnya karena sekarang banyak hiburan di luar, jadi lupa nih mereka nggak penting. Happy kita bisa dicari di luar katanya gitu. Bener nggak? Saya nggak tahu deh. Anak zaman sekarang gitu konsepnya ya mungkin ya. Zaman Tapi sekarang. bener sih Pak. Ibu anak zaman dulu. Tapi
Tua ya berarti. Tua berarti. Tapi kalau kita sih prinsipnya gini ya. Tadi tuh maksudnya jadi kayak apa tuh? Tadi tuh apa pertanyaannya? Maksudnya kalau kita nggak punya anak bisa jadi kita happy Gem terus. gitu. Wah. gimana? Kita sering bahas itu. Kebayang ya kalau kita nggak punya anak, kayaknya kita lupa diri deh. Pagi di entertain kan? Lupa diri. Habis ini after party, ya kan? Balik. Kalau ini punya anak balik pulang ke rumah kan? Mau jam berapa aja Ya, pulang ya. kan? Nah, benar. Karena anak Jadi harus pulang, harus sekolah besok Ya. pagi nih. Siapa yang nganterin nih? Bener. Ini yang paling menarik, anak ini kayak a kind of GPS-nya kita. Magnet juga. Magnetnya kita. Selupa-lupanya kita sama rumah. Ketika ada anak itu kayak ada GPS, Pak. Kayak ada remind gitu, kayak ada remind, oh kita harus pulang. Sekarang aja kita kerja yang memang kalau keluar kota nih, apalagi kamu kalau keluar kota berapa hari? Ya 3-4. 3-4 hari, 1 minggu. Apalagi dia kalau udah roadshow keliling Indonesia udah jarang pulang banget. Tapi ketika ada anak itu kayak ada GPS-nya. Dia yang kontak, suruh pulang. Ngingetin pulang. Atau apa? Kadang iya, apa ya? gimana ya, jadi kangen aja gitu, kangen bener-bener kayak udah aduh baru dia juga sehari gitu, kangen main gitu. Mungkin pada saat pulangnya ribut marah-marah lagi gitu, tapi ya emang ngangenin suasana itu tuh, Yes. kangenin banget. Iya. Kita mulai ngerimain nih. Saya dulu punya anak satu itu pengen pulang terus ke rumah. Pengen mandiin waktu masih bayi tuh kan, pengen mandiin segala macam. Tapi lama-lama ngerasa ini kok nggak produktif nih. Akhirnya mulai ninggalin anak nih. Oh gitu. Terus ini kalau dulu anak bayi lahir itu kan berisik tuh kan, malam berisik. Memilih untuk berpisah nih, tidur nih. Karena berisik, gue besok mau kerja nih. Ini gimana kalau di tempatnya Angie sama Adit? Gimana, Pi? Kita ngalamin juga sih ya berisiknya. Tapi itu yang menarik kan ya? Iya, kalau saya sendiri sih seneng ngedengerin suara Orang bayi nangis. itu. Bukan orang bayi, nangis ya. Bayi nangis. itu. Maksudnya happy, lucu gitu, lucu. Kadang kalau misalnya bayinya tidur, memang suka bayi saya cubit ya. biar nangis gitu. Kadang nggak gitu Enggak. Oh iya, gue juga gitu tuh. Nggak lucu aja. Gue Memang dia ini ajak berantem supaya nangis. bapak yang luar biasa, Pak. Jadi banyak orang yang ketika bayi lahir yang capek itu ibunya. Enggak. Aku aja istirahat segala macam. Jadi kalau dia ya? Yes. Dia sampai dari nyebokin, mandiin. Semua? Oh. Kita punya peranan yang sama lah intinya dalam ngurus anak-anak. Nggak bagi-bagi tuh? Enggak, jadi nggak kayak ada patokan. Bahkan bukan cuma ngurus anak sih kalau Mas Adit ini. Dari ngurusin rumah tangga, dari mulai masak, nyuci baju, kita spare bareng-bareng. Bapak idaman para wanita. Sesempet-sempetnya. Nggak nyangka ya, berewokan tapi tetap begitu di ini. Iya ya saya, boleh dong. Nah, ini anak yang kedua nih. Kedua ya. Masya Allah. Tapi memang ternyata ya itu dia, balik lagi ke masalah kita finally akhirnya memutuskan ternyata punya anak itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Apalagi alhamdulillah disupport sama suami yang Masya Allah, alhamdulillah, yang turut support lah kasarnya. Jadi nggak berat gitu, ternyata ngejalaninnya happy kok. Suami Dulu nikah umur berapa? 25. 25 ya? Dia 28, kamu 28. Ya, masa-masa memang gitu ya. Katanya yang child free itu pada saat si wanita udah lebih dari 30 tahun, karena ngerasa udah mapan semuanya, dia bertemu dengan laki-laki yang juga mapan, yang akhirnya mereka sudah terbiasa dengan hidup sendiri-sendiri itu. Jadi rasanya itu bener nggak sih? Pernah banyak teman kayak gitu? Ada beberapa, aku nggak ngerti, kita nggak tahu ya temen kita tuh mutusin untuk child free apa enggak. Tapi ada tuh di Indonesia banyak tuh yang kayak gitu. Mulai di banyak. lingkungan kita bukan banyak lagi, Pak. Kita ada sih, ada beberapa teman dekat yang final, tapi dengan tujuan baik. Mereka jatuhnya bukan child free ya. Oke, gue tuh nggak mau punya anak karena masih banyak anak di luar tuh yang terlantar. Mending aku ngadopsi dia. Jadi konsepnya dia itu lebih ke ngadopsi anak. Tapi dia lakuin adopsi. Akhirnya adopsi anak. Jadi jatuhnya tidak child free juga, tapi dia sendiri meskipun dia mampu punya anak, dia milih untuk enggak gitu.
Bukan child free juga. Itu bukan child free jatuhnya, tapi nah ini yang paling menarik. Ada beberapa orang yang mikir oke, child free buat anti aging. Ada orang yang mikir child free buat menghilangkan keribetan. Enggak lah, kalau anti aging Sophia Latjuba juga punya anak. Makanya mau punya anak atau enggak, ingat kokolotun akan tumbuh dengan Katanya nggak bisa botok, katanya. itu Berarti kurang keras kali kerjanya ya. Makanya nggak bisa iya. botok. Jadi sebetulnya child free boleh asal ada tujuan baiknya. Oh gitu. Kita break ya. Selamat datang di Tirta Pakuan. Sekarang saya berada di instalasi pengolahan air Dekeng. Dari sinilah 80% air bersih dikelola untuk disalurkan kepada masyarakat Kota Bogor dengan kapasitas 1.700 liter per detik. Penasaran bagaimana pengolahan air IPA Dekeng ini? Ayo daftar ke sekolah dan kampus kamu ke nomor di bawah ini. Ayo ke Tirta Pakuan. Ayo kita ke Tirta Pakuan. Ayo 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 ke Tirta Pakuan. Tadi udah ngobrol kita masalah banyak hal lah. Mungkin sekarang kita ngobrol lagi masalah yang apa ya, yang ngalur ngidul Betul. terkait Seks. Kalau bahaya ya. seks, ya nggak tahu. Memang tidak ada rencana, misalnya pakai pengaman. Emang ini direncanakan untuk punya anak banyak atau memang nggak kejadian aja? Ini mah kan banyak tuh yang bilang, ya nggak, kita mah nggak, ini gimana dikasihnya aja. Mungkin itu bagian dari skenario yang gimana dikasihnya gitu kan? Gitu. Apakah ini memang On the plan. On the plan. Kalau saya sendiri sih ya emang pengen 7 kan dari Itu kan awal. si perempuan yang biasa menjaga biasanya ya. Nah itu yang pernah Pernah kejadian jaga? tuh Oh. pas abis beres anak kedua pakai ya. Jadi ini menarik Pak. Jadi kita awalnya stop 2 anak aja cukup gitu, ngikutin program KB lah. Terus akhirnya pakai pengaman tanpa bilang-bilang Pak. Ternyata karma Pak, bleeding dosa lah gitu. Akhirnya bleeding? Yes, bleeding. Ada kendala lah, ada masalah ternyata, bleeding segala macam. Akhirnya diputusin untuk mau nggak mau nggak bisa lah intinya pakai pengaman itu. Terus setelah melewati momen anak 1, melewati momen anak 2 yang tadinya mikir, aduh kayaknya pusing deh punya anak banyak, tapi ketika ngelihat mereka akhirnya tumbuh hebat, berprestasi, pada pinter, terus pada soleh lah gitu, akhirnya kita mikir, oh ya udah deh, Nggak apa-apa ya gitu. punya anak lagi deh gitu, happy kok ternyata gitu. Akhirnya program Tapi kan, umur 25, 30 itu kan masa-masa kita lagi berjuang tuh. Iya kan? Jadi, ya pendapatan juga belum tahu Iya. berapa, karena kita lagi baru mau mulai kan. Ini kepikiran nggak? Aduh, ini anak besarnya kayak gimana ya? Padahal kita mimpi punya yang ideal tuh, ada kan gambaran nih, ideal gitu. Kepikiran nggak gitu? masalah pendapatan nih gimana Pi ketika punya anak? Kepikiran gak sih? Ada aja dengan sendirinya gitu jatuhnya. Jadi Nah, itu. ini Rezekinya ada gitu. memang ini bukan hal untuk ditiru, entah bukan hal untuk ditiru atau gimana ya. Mitos atau enggak, Iya. banyak anak banyak rezeki itu berlaku buat kita. Iya. Anak pertama, kita pertama kalinya beli kendaraan. Anak kedua, pertama kali kita beli rumah. Anak ketiga, beli rumah lagi. Dan anak keempat, beli rumah lagi. Ini menariknya. Jadi kok, nah Bapak nanya, Ini menarik ya punya anak, atau memang bisa? kerjaan MC nih sama ini? itu Gua dia, bingung, Pak. apa gue mau jadi MC aja ya? Jadi kalau ada istilah katanya, lah banyak anak pendapatan lo akan berkurang. Banyak anak
bukan berkurang, jatuhnya mungkin nambah, tapi memang pengeluarannya akan banyak. Itu dia. Ternyata konsep rezeki itu menarik ya Pak. Orang yang berpikir kayak, aduh, kalau logikanya rezeki itu gelas, sebenarnya rezeki kita kan memang cuma segelas kan. Ini kalau ditambahin air, ya rezeki kita segelas aja. Terus gimana cara kita nambahin rezeki kita biar banyak? Ternyata bukan airnya yang ditambah Pak, gelasnya yang digedein. Gelasnya yang ditambahin, biar kita bisa nampung lebih banyak rezeki. Itu konsep anak yang berlaku di kita. Jadi pas kita punya anak pertama, nambah kok rezeki kita, aku ada gitu. Yang tadinya bahkan ketika kita belum punya anak, tuh rezeki itu gak tahu ada di mana. Mungkin jatah kita ya cuma segelas-gelas aja, cuman karena ada nambah 1 cup, ditambahin lagi ketampung di gelas yang ini. Punya anak yang 1 ketampung lagi. Jadi itu ada satu konsep rezeki yang memang nggak bisa dijelasin pakai logika, tapi memang berlaku ternyata kejadian. Jadi paling menarik kalau ada orang yang berpikir kok kayaknya rezeki kita sedikit-sedikit aja. Coba deh, nggak harus sama anak mungkin ya, tapi coba deh ada berbagi sama orang lain. Karena ketika digedein gelasnya, airnya pun tambah banyak. Gitulah konsep rezeki yang berlaku di kita gitu. Jadi kalau dibilang banyak anak banyak rezeki, iya Pak, berlaku di kita lah, beneran kejadian. Jadi terpatahkan ya, anti aging terpatahkan, ya kan? Bahagia terpatahkan, ya kan? Kita happy banget. Yang habis uang buat karena buat anak terpatahkan juga. Terpatahkan. Jadi semua terpatahkan Yes. kata-kata. Terus Bagi kita. sisi lain apa yang ternyata punya anak ini jadi ternyata memang ya kualitas hidup lebih baik atau apa gitu, ada nggak? Kamu dulu deh. Kalau kamu Dulu misalnya, wah liar. Nah iya, itu benar. Itu benar. Seriusan? Sebelum punya anak tuh kita maksudnya jiwa muda juga kan, jiwa muda emang. Apalagi dunia entertain liar. Yes. Liar. Iya. Ya, liar banget gitu. Banget. Cuma pas punya anak mendadak yang ini kita punya tujuan jadinya. Gue punya tujuan nih, ini anak gua ngeliat gua kayak gini terus masa gitu kan. Jadi lebih ke positifnya kita bisa berubah gitu, maksudnya berubahnya benar-benar berubah 183 derajat. Kalau misalnya 3 derajat benar-benar berubah total dari yang mungkin dulu jiwanya kehidupan malam lah, maksudnya benar-benar main kan kalau saya ngeband main musik benar-benar main kadang di malam hari gitu main. bahasa Inggrisnya mah bangor. Bangor gitu. dia, bangor banget dia. Gitu. Cuma pas Kamu tahan ya, karena yang bangor-bangor. Itu dia, saya cinta karena kebangorannya. Kalau dia baik saya mungkin nggak tertarik gitu. Jadi ya kind of bad boy lah gitu dulunya. jadi gitu berubah, jadi pas punya anak lebih ke wah nikmat gitu punya keluarga yang bahagia. Pernah kehilangan circle terdekat sebelum dan sesudah punya anak nggak? Pernah. Jadi hilang tuh teman-teman lama itu. Hilangnya gini, tapi bukan hilang secara pas dipikir-pikir nyesel gitu, enggak malah gitu, karena circle-nya pas Berubah. maksudnya di circle itu tuh ya, misalnya pas saya punya anak, saya keluar dari circle itu bukannya malah saya nyesel, tapi alhamdulillah gitu, lebih ke situ, lebih yang Kayak mau diselamatkan ya. sampai kapan gitu, Mau- ya intinya sih gitu, mau sampai kapan, cuma lebih kan itu kan kalau misalnya kehidupannya ya masing-masing lah gitu, ada tujuannya masing-masing, lebih gitu sih. Cuma kalau saya sendiri ya keluar dari circle itu ya emang ada tujuan baru gitu, yang lebih baik mudah-mudahan ke depannya. Itu di NJ juga gitu. Yes, jadi ini menarik loh Pak. Ternyata punya anak itu memotivasi kita buat jadi lebih, karena gini, kita nggak mau ya, ternyata pas udah punya anak kita nggak mau nih, anak kita kayak kita nih dulu. jujur Kayak kaget pas remaja sama gitu ya. kita oke lah, waktu remaja itu aku bukan orang yang kasarnya ya melewati momen-momen indah remaja itulah. Remaja itu ya kayak apa gitu, tapi setelah punya anak di sisi lain kayak iya juga ya, aku nih nggak mau nih anak aku nanti kayak harus nyontoh. Masa iya sih depan anak nyuruh sholat, kitanya nggak sholat. Simple thing. Kita nyuruh anak belajar tanpa kita belajar. It's a simple thing. Kita nyuruh anak buat cuci piring tanpa kitanya cuci piring. Ada beberapa hal yang ternyata ngerubah kita untuk jauh lebih baik ketika kita punya anak ini. Gitu. Karena apa? Karena kita pengen anaknya baik gitu. Hai, come here. Kompak banget sih. Yes.
kamu sini. Aku mau tanya dong, sini ngobrol. Sini. Ini baru 2 ya? Ini 2, yang satu lagi cewek lagi ngider nih. Lagi ngider. Say hi. Kakak, Banyak nyamuk. are you happy? Happy tidak? Iya. Happy ya? Terus, Kenneth, say hi. Happy. Gato. Banyak ini ya, banyak nyamuk ya. Kamu berantem nggak berdua? Suka berantem nggak katanya berdua? Berantem ya? Berantem apa? Karena apa? Masalah paling ini? Pirap. Gato. Nggak tahu. Apa? Masalah apa? Rebutan Jailan, apa biasanya? jalan mainan, handphone. Rebutan buat main, handphone. buat main. Yang selalu mengalah siapa? Kakaknya apa adanya? Nah, nggak tahu. Yang selalu dibelain sama mami siapa? Nggak tahu. Ini aku. Oh, kamu yang dibelain, adanya enggak. Jadi yang selalu salah adanya ya? Oh enggak. Tapi mau tanya dong, kalau mami tuh di rumah galak nggak sih? Galak Galak? gimana? Oh gitu. Cerewet kali ya? Hah? Cerewet ya. Kalau papi enggak? Kalau papi di rumah gimana? Sama aja. Sama. Cerewet juga? Lebih happy main sama mami apa sama papi? Dua-duanya. Dua-duanya. Papi. Kalau Kenneth happy main sama siapa? Papi. Sama papi, sama mami. Sama mami juga. Naya. Sama Naya, sama Ade. Oh, adanya. Jadi ternyata Kalau kamu nih paling sering nelpon ke siapa? Ke papi atau mami? Nggak ada. Nggak pernah telepon. Oh, masa sih? Kok Kenneth? karena Lalu lihat Kevin deket-deket di sini. Nggak telepon misalnya tanya, Mami kemana sih? Kau cerita lah. Kamu cerita ke siapa? Ke mami atau ke papi? Ceritanya nggak tahu. Nggak pernah cerita. Ceritain sekolah atau apa? Mami papi cerita. mami papi. Mami, papi, dua-duanya cerita. Oh, lebih sering ke mami apa ke papi? Nggak tahu sih. Enggak. Siapa aja yang menanya? Jarang dua-duanya. Jarang dua-duanya. Jangan-jangan. Kamu tahu tapi kan mami papinya siapa kan? Dasar. Tapi kalau memang karakter anak tuh pasti beda-beda. Iya, Yang ini beda-beda. agak silent. Oh, yang gitu. ini agak vokal. Ken, Suka lari-larian. Iya. Mau lari-larian. Anak kedua biasanya kayak gitu ya. ya. Anak kedua Sama kayak gitu. Naya juga. Anak kedua. Kenneth kalau cerita terus cerita bantal itu Kenneth lebih sering sama mami apa sama papi? Apa? Kalau cerita-cerita gitu Kenneth senengnya sama siapa? Papi apa mami? Nggak ada. Enggak ada. Yang kalau cerita bantal itu Takut tidur. senengnya apa? Sama mami apa papi? Enggak ada. Yang cerita bantal? Iya, suka ceritanya ke siapa? Sebelum bobo tuh kalau cerita suka ceritanya ke mami apa papi? Mami papi. Mami, papi. Jadi kita tuh Dua-duanya ya. Ada ritual. Dan Dino. Om Rino. Jadi Dan sangat jadi kita tuh ada ritual Pak. Kita itu kalau mau tidur itu ada ritual cerita bantal. Oh iya? Jadi cerita bantal tuh kita kebagian giliran lah. Nanti hari ini oke yang cerita mami. Ntar besok papi. Itu dari anak pertama sampai anak ketiga? Yes. Wah, Kita kalau hebat ya, konsisten ya. Mami kalau sebelum tidur kita suka cerita apa aja ya Kak? Tentang apa ya? Yang mami paling seneng cerita. Tapi biasanya cuma berhenti di anak pertama. Anak kedua udah lupa tuh. Dia suka untuk cerita bantal. Jadi kita selalu biasain secapek apapun kita usahain. Kalau kita pas pulang anak-anak belum tidur, kita tuh pasti ya udah oke kita curhat. Bukan curhat ya, cerita yang kayak apa aja lah, dongeng lah apa. Dan itu benar-benar kayak bikin kita lebih connect lah pelan-pelan gitu. Iya. Dulu waktu putusin nikah karena apa? Putusin nikah. No comment. Kita dinikahkan. Gimana Pi? Oh, silakan dijawab. Oke. Nah ini nih balik ke pernikahan nih. Sana main lagi sana. Kenapa? Obrolan orang dewasa. Apa? Boleh. Apa yang bikin kita finally married, Pak? Di planning kah pertemuan? Oh ya, gue mau nikah nih. Oke, kalau nikah gitu. Sebenarnya kalau misalnya di Pacaran lama kan dulu?
pacaran cuma berapa sih? 4 tahun. Lama dong, 4 tahun sih. 6 bulan 3 6 bulan tahun. 3 tahun. 6 3 bulan tahun, 6 bulan. Yes. Lama dong. Lama. Kasih Tapi tahu dulu nih. kalau misalnya masalah dibilang persiapan ya, tapi kita beli untuk kayak misalnya masalah serahan itu kita bikin. Cuma masalahnya tujuan ke situnya kitanya nggak kepikiran belum Jujur, dulu kita nikah karena apa? dijodohin. Dijodohin. Bukan dijodohin. Oh, salah satu dijodohin. Enggak. Dipaksa nikah. Karena kita udah kelamaan. Oh, dipaksa. Tadinya emang kan kita mikirnya udah pacaran dulu lah, puas-puasin gitu, puas-puasin pacaran. Nggak taunya orang tua udahlah nikahin aja. Oh, jadi bukan kesadaran sendiri ya? Iya, kita nggak sadar. Jadi kalau dulu nggak disuruh nikah, nggak mungkin ya nikah? Hah? Enggak. Belum tahu sih, belum tahu maksudnya. Mungkin nikah, tapi pada saat itu sebenarnya udah nikahin aja. Ketemu orang tua sama orang tua lah. Gimana nih gitu. Wah, Bapak mirip sama- percaya nggak? Jadi sama ini mirip ya. yang paling menarik kita itu ketika tunangan, kita bahkan nggak tahu kalau kita tunangan. Oh ya? Yes. Oh, cuman apa namanya? Menyenangkan orang tua aja? Enggak, jadi menarik ini orang tua kita hebat, namanya jodoh, balik lagi ya. Kita itu dalam kondisi ya namanya umur segitu, saat itu kita di saat kerjaan lagi banyak-banyaknya, lagi happy-happynya, circle lagi nyaman-nyamannya, lagi menikmati masa hidup banget lah gitu. Disuruh nikah tuh kayak, aduh nanti dong, gila, lagi happy-happynya kerja masa nikah saat itu. Tiba-tiba nggak ngerti lah orang tua kita ketemu, ngobrol mereka berdua Cocok. nggak ngerti pokoknya keluarganya Adit datang ke rumah dengan kondisi kita berdua nggak tahu bakal ada apa gitu. Tahu-tahu ke rumah udah ada yang udah siap semua. Oh iya? Iya, udah plan. Bukan apa ya? Jadi ya, pas tenda. pulang ke rumah, tunangan gitu. Kitanya nggak Serius tahu. ah? Serius. Kita nggak tahu maksudnya nggak tahu sedetail itu gitu kok. Kita kondisi itu saat itu kita lagi putus ya. Iya, pada saat itu kita lagi ribut gede gitu. Dan Ada putus, masalah. kita putus gitu. Kita deket sama yang lain. Iya. Dia deket sama yang lain. Putus, katanya tunangan. Tahu-taunya pas kita pulang ke rumah, dia datang ke rumah kan di Cianjur. Aku di Bogor kan. Pas pulang nyampe rumah Cianjur, itu udah ada tenda, udah ada sound Oh, tapi system. disuruh pulang? Pulang? disuruh Anji pulang sini? Iya tahu. Ada. Dan nggak notice segede itu gitu. Ada Nggak tenda notice kita segala. bakal dinikahin Paling juga mungkin sih. kesana, ya udah ketemuan keluarga ngobrol-ngobrol gitu. Pergi pulang barengan? Oh enggak, dia udah Sendiri-sendiri? di Cianjur. sendiri. Kita nggak. Emang ini mah antik ya, pasangan antik ya? Jadi ya memang jodoh, balik lagi ya. Kita balik lagi ke jodoh ya. Untung kan nolak ya? Nggak bisa nolak. Nggak bisa. Iya, jadi, tapi kita Kasihan bener-bener banget ya mantan pacarnya ya, diputusin seketika dong. Gimana? Kenapa alasannya? Karena dijodohin. Tapi bukan waktu pada saat itu kita dekat tapi nggak ngejalanin relationship gitu, nggak sama yang lain. Cuma emang pas lagi ribut aja gitu, kita berdua ribut terus putus. Ya nggak tahu dia mungkin ngejalanin, tapi kalau saya sendiri sih belum waktu pada saat itu, cuma emang dekat aja. Jadi Ya udah pas ketemu dikirain itu cuma ketemuan keluarga doang. Kirain main ngobrol doang, gitu. Pas nyampe sana enggak. kok ada tenda, kok Nah, ada sound Terus system, ada MC-nya, ada MC-nya, pakai mic pakai mic, keluarga pakai seragam semuanya, Iya. Dengan satu tema gitu. dengan satu tema semuanya pada pakai putih. Hah? Ada gitu di Iya. Cianjur. Langsung nikah tuh? Enggak, saat itu Oh, tunangan. tunangan sampai akhirnya ditodong. Oke, tanggal nikahnya kapan? Kita nggak mau nyebutin loh, kita kagak ada rencana nikah gitu. Sampai akhirnya alih-alihnya ya udah kita coba aja cari gedung dulu yang kosong. Iya. Ya udah, gedung yang kosong tanggal segitu, gedungnya kosong, ya udah tanggal segitu. Jadi kita nikah bukan berdasarkan perhitungan baik, tapi berdasarkan kosongnya gedung, Pak. Kosongnya gedung. Kosongnya gedung, gedungnya jadi- kosong baru kita nikah. Ya begitu. Jadi konsep katanya orang nikah tuh harus prepare semua, enggak ya? Kita prepare sih Pak, cuman tidak waktunya tuh nggak kepikiran prepare-nya saat itu harus secepat itu Iya. dan harus sama dia. Maksudnya dia juga mikir Sorry, duaan ini maksudnya ini memang apa mimpi suami yang diimpi-impikan? Jujur kamu, aku apakah istri yang kamu impikan? Jujur. Kalau misalnya kalau ego ya, mikir ego, ya maksudnya ada beberapa hal iya. Tapi ada juga yang nggak pasti seperti Pasti. itu. Cuma
Untuk saat ini ya iya. Kalau misalnya Hari ini? ditanya hari ini. Baru sadar kapan? Baru Kemarin. sadar. Tadi baru pasti tanya. Oh iya ya. Itu tuh laki-laki. Dan mentang-mentang dipaksa nikah jadi. Itu. Tapi emang ya gitulah menarik ini. Jadi kalau ada yang bilang kok bisa nikah, alasannya apa, ya dinikahin gitu. Ditambah waktu dulu tuh papanya dia sakit. Terus banyak keluarga yang ngomong udah mau nikah gitu. Anak pertama? Anak kedua. terakhir, Oh, anak kedua. kedua. Jadi kayak papahnya cuma minta pengen lihat dia nikah. Jadi mau nggak mau ya harus kita yang dinikahin. Intinya buat Karena biar papa bisa lihat lah saat itu. Cuman ya gitu. Tapi nggak seburuk yang kita pikirkan kok. Kita happy. Meskipun kasarnya memang kita saat itu kita pada belum, akhirnya kita happy berarti. pada akhirnya finally kita happy. Meskipun saat itu memang kita belum merencanain nikah, tapi finally kalau jodoh nggak kemana tuh gini gitu. Kalau hari ini ya perkawinan kan ini masuk melewati fase pertama, memasuki fase kedua. Kalau saya selalu bilang gitu. Karena apa? Fase pertama itu menyesuaikan di anak-anak yang kecil tuh. Fase kedua masuk pada saat anak udah mulai remaja. Fase ketiga pada saat anak-anak meninggalkan kita. Kita tinggal berdua. Nah, udah kebayang nggak fase kedua sama ketiga tuh kayak gimana ke depannya? Atau harapannya kayak gimana? Ini bakal menua bersama kok kata bahasa ya kan? Amin, Berdua amin, kemana-mana. amin. Jangan-jangan sering jalan berdua. Kita sering, alhamdulillah. Jangan-jangan kalau jalan berdua malah kikuk karena biasa ada anak-anak yang rame. Jadi kadang pas lagi jalan-jalan, ih Kevin lagi apa ya? Ya. Kayak gitu. Ini hati-hati buat orang-orang yang sudah menikah dan punya anak. Kadang mereka lupa kalau mereka pasangan. Saking bahagianya jadi orang tua, mereka kadang lupa kalau mereka adalah sepasang kekasih. Kita selalu punya waktu bareng berdua lah gitu. Alhamdulillah kita punya orang tua yang support banget, yang ngerti. Jadi kalau kita udah misalnya ada momen-momen penting lah kayak momen jadian, mah kita mau jalan berdua, sana men, anak-anak sama kita gitu. Kita punya orang tua yang support banget. Tapi yes, ini mungkin remind juga buat semua orang tua di luaran sana yang udah kadang lupa kalau sebetulnya suami istri itu sepasang kekasih, bukan cuma sepasang orang tua. Jadi kita selalu ingetin itu, kita suka saling remind lah gitu. Kita memang butuh waktu jadi sepasang kekasih itu selalu harus ada. Ini bijak ya, Enji ya. Gitu. Gue kaget loh. Tapi bener loh ya. Ini jujur, Pak, jujur Bapak. Saya yakin ya semua orang tua tuh mengalamin. Orang saking happy-nya jadi orang tua mungkin ketika bayi ya, dan perlakuan suami kepada seorang misalnya kalau kita mandang suami kita nih, aku nih di rumah kalau ada anak-anak pandang dia sebagai papi gitu, susah gitu, pengen mesra, pengen romantis, pengen alay itu susah. Tapi ketika kita berdua jadi pasang kekasih lagi mau gitu. Jadi jangan sampai lupa ya buat pasangan-pasangan orang yang sudah berbahagia menjadi orang tua, ingat kalian juga sepasang kekasih yang memang kekasih ini harus dijaga, harus diperhatikan juga. Karena ketika punya anak, yes, memang terkadang saking happy-nya kita fokusnya semua ke anak sampai kita lupa kekasih kita juga harus diperhatiin gitu. Jujur Bapak gitu tuh. Iya gitu lah. Tapi baru sadar nih, memang harus dilakukan itu ya. Ada masa-masa seperti itu. Saya nih beberapa bulan terakhir tuh banyak punya pengalaman orang ngadu ke saya, nikahnya udah puluhan tahun. Dia divorce puluhan tahun. Saya mikir, kenapa ya? Ya mungkin itu jawabannya kali. Lupa kalau mereka sepasang kekasih. Bahwa dua orang ini ya punya hati yang diisi. Dan mungkin itu jawabannya kali ya. Orang bahagia itu cara dia mengarungi hidupnya kayak gimana kan? Benar nggak? Benar. Jadi bukan masalah child free itu bukan. Tapi kalau child free terus berantem terus, kayaknya nggak akan selesai juga tuh. Iya kan? Menurut saya sih ya, kayaknya buat ini ya. Jadi hal-hal kayak gitu, saya pikir banyaklah cerita-cerita hari ini kalau kita lihat ya, bahwa katanya Ati Enjing enggak. Buktinya ini umur sekarang udah tetap menarik ya. Kita hampir menyentuh 2 tahun lagi sih. 40? Hampir menyentuh. Iya kan, sesaat masih, lagi setelah yang satu ini.
Ya kan happy aja, masih kayak anak muda-muda aja kan. Amin. Finansial oke, katanya kan tadi nggak ada masalah. Itu gimana kita ikhtiarnya gitu kan, betul nggak kan? Benar. Terus apa lagi, kerudutan segala macam dilalui, kok bisa aja kan, betul. nggak ada masalah. Yang ujung-ujungnya ternyata kebahagiaan itu cara kita mensyukurinya bareng-bareng. Ternyata jangan lupa tuh kita syukuri yang ada di samping kita. Jangan-jangan udah punya uang lupa lagi kan. Iya. Bener. Jadi nih perlu diingat, mau punya anak, mau nggak punya anak, itu tidak berpengaruh sama awet muda. Nggak ada. Nggak ada sama sekali pengaruhnya. Kendor muka, kokoloten, kerut itu akan muncul pada saatnya. Masalah kayak kalau berpikir, oh tidak punya anak menghilangkan masalah, rudet, pusing, enggak. Jauh lebih pusing ketika kalian, karena anti aging yang sesungguhnya itu adalah bebas hutang. bebas ria. Kalau kita mau masalah ini lain bebas ya. gitu. Iya betul Pak. Ternyata itu yang jauh lebih bikin kalian tenang gitu. Tapi balik lagi, memang child free ini hal sensitif kayak prinsip, kayak kita ya udah, ini kan prinsip kita mutusin. Setiap orang punya bahagianya sendiri-sendiri, setiap orang punya cara pola bahagianya sendiri-sendiri. Cuman perlu diingat, anak itu bukan sumber dari ketidakbahagiaan. Hancurnya badan kita itu bukan hanya karena persalinan. Jadi kalau ada yang berpikir, oke, aku nggak mau badan aku hancur gara-gara hamil, enggak. Hamil itu bukan salah satu alasan menjadi hancurnya badan kita. No, hancurnya badan itu karena pikiran kita aja gitu. Bener loh Pak, bahagia itu sama dengan bersyukur. Iya. Jadi kalau pengen banyak bahagia, ya banyak bersyukur, enough. Sesimpel itu. Ya. Stres itu muncul karena terlalu banyak keinginan. Jadi kalau misalnya kita nggak mau stres, tongsok loh Bang. Enggak sih, simpel kan? Jadi memang kalau ada yang konsep, aku mau pengen bahagia, gak punya anak tuh karena pengen bahagia, nggak kayak gitu juga sih. Gitu. Bahagia tuh ketika kita ada manfaatnya buat banyak orang. Nah, Ya, kalau kita percuma lah kayak gitu, punya banyak uang, kita punya jabatan tinggi, kita segala macam, tapi nggak ada manfaatnya buat banyak orang. It's a kind of bullshit lah, bukan arti bahagia yang sesungguhnya bagi kita. Tapi balik lagi ya, ingat setiap orang punya pola bahagianya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi terakhir nih, buat anak-anak ke depan apa yang diinginkan, dimimpikan oleh Anji sama Adit deh? Papi. Tentang anak-anak ke depannya. Tentang anak-anak ke depannya ya pasti setiap orang tuh pengen melihat mereka bahagia, pengen melihat mereka berhasil gitu. Untuk saat ini yang kita bisa lakuin ya mensupport mereka mau jadi apa misalnya, atau tujuannya mau seperti apa, kita harus bisa ngelihat itu sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Terus, Naya. Cuman. Ini anak Oh, ini? cewek paling cantik. Aduh, sayang. Iya, tapi benar sih Pak. Hal yang paling kita pengen dari nantinya anak kita kayak apa? Simple. Kita cuma pengen anak kita panjang umur, happy. Happy, itu aja. Whatever it is. Dalam artian, kita juga nggak pernah nuntut anak kita buat ranking 1 kok. Iya. Kita nggak pernah nuntut ketika anak kita punya nilai jelek, kamu aja enggak. It's okay, karena selama mereka, setiap orang dapat ilmunya dengan caranya masing-masing, balik lagi. Tapi kalau jujur ya Papi, mimpi aku yang selalu ngobrol sama dia, one day nanti kita bakal nganter anak cucu-cucu kita ke sekolah. Kita pengen lihat mereka, mudah-mudahan kita panjang umur, lihat mereka wedding lah, nikah, mendampingin mereka sampai nanti kita tua, ketemu cucu-cucu. Itu happy sekali pasti. Mudah-mudahan kita panjang umur. Jadi harapan untuk anak-anak ke depan so simple. Yang penting mereka sehat, panjang umur, udah happy, udah. Ya, amin. So easy. Jadi intinya semua hal yang kita lakuin sekarang pun kerja. Aku yakin kok di sisi lain, apalagi perempuan, selalu berpikir, kok tega sih mamahnya ninggalin anaknya. Banyak hal yang kayak gitu. Tapi ingat, gak ada satupun ibu di luaran sana yang pengen nelantarin anaknya. Jadi jangan pernah misunderstanding sama orang tua, khususnya ibu yang bekerja di luaran sana, itu nelantarin anak. Enggak. Tepuk tangan untuk para ibu. Yes, bener dong.
Karena kita selalu di-compare, ih gila ya kerja mulu anak ditelantarin. Oh no, nggak konsepnya kayak gitu. Kita pengen menempatkan anak-anak kita dalam kondisi baik. Ketika kita ada manfaatnya seorang ibu atau seorang wanita memilih, karena ingat, jadi orang tua is not a choice. Maksudnya gini loh, nggak bisa dibandingin. Kamu milih jadi wanita karir atau jadi orang tua? Ayo udah sekarang kita balikin. Bapak milih jadi bapak karir atau jadi bapak tua gitu. Maksud saya jadi orang tua. Nggak kayak Itu gitu bukan konsepnya. pilihan ya. Jadi orang tua adalah anugerah. Iya. Menjadi ibu adalah anugerah. Jadi it's not a choice. Perlu ditekenin ya. Nggak ada di dunia ini, yakin seorang ibu itu yang pengen melantarin anak. Jadi kalaupun memang kita harus kerja, itu semuanya memang semata-mata ingin menempatkan anak kita di posisi yang baik, yang nyaman, biar nantinya kedepannya mereka tidak mengalami momen-momen yang sulit. Dan bisa juga ya jadi MC kan, ibu seorang ibu ya. Ah iya bisa, bisa jadi. Kalau lagi hamil bisa juga MC. Alhamdulillah. Alhamdulillah, callingan masih banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi itu mungkin cerita ini saya nggak mau nyimpulin, takut ini jadi jejak digital yang akhirnya nampar kita semua kan ya. Tapi intinya kalau menurut saya bahwa ini kan kodrat ya. Bahkan ada yang ngomong katanya kalau kita tuh Nabi Adam berpikiran child free nggak akan ada kita di hari ini. Iya kan? Benar nggak? Siapa? Gitu kan? Siapa kita ini? Iya siapa? Tapi memang itu kodratnya manusia untuk untuk berkembang dari generasi ke generasi, untuk menyelamatkan tadi itu, untuk bermanfaat untuk sekitarnya, itu yang penting. Jadi anti aging ya, masalah apa finansial bohong, nggak ada hubungannya, kebahagiaan apalagi jauh gitu kan, ya kan, kebahagiaan semua itu tergantung dari kita semua. Teamwork tadi Angie cerita sama Adit, teamworknya bagus, komunikasi bagus, itu yang bikin bahagia selamanya ya kan. Yes. Selamat buat Angie dan Adit, mudah-mudahan menjadi keluarga yang Amin. sukses ya buat ya anak-anaknya juga ya, anak-anaknya. Amin. 4 orang anak coming ya. Kami Kami soon. Saat lagi. The fifth nanti datang. Amin. Karena targetnya 7 ya. 7. Oh, Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Allah baik. Allah Maha baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gila lu. Nih, lu berapa lu? Kelamaan lu. Kali nikah lu.